105 FM Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw, selamat pagi menjelang siang. Untuk rekan Raw semuanya dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran 105, juga yang sedang mendengarkan via streaming di www.rawfm.com. Dan rekan Raw, seperti yang sudah kita informasikan jauh-jauh hari, juga tadi sempat di sounding lagi ya dari via sosial media Instagramnya Raw FM, bahwa di jam ini ada talk show bersama Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI dan kiprah Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Dan rekan RFM di studio sudah berhadir bersama Nurul, 3 narasumber kita. Nurul sapa dulu. Assalamualaikum untuk Bapak Dr. Ahmad Khalil, RSAG MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nurul? Iya, sehat ya Pak ya. Terus di sebelahnya Pak Ahmad Khalil, Nurul sapa untuk Bapak Dr. Lanka Asmar, SHIMH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Nurul? Iya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Terus narasumber kita yang ketiga ada Pak Daniel Isnadi, SHI, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya sapa sebentar rekan-rekan Raw FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Terima kasih. Iya, terima kasih, semangat sekali ya Pak ya. Ya rekan Raw FM, sekilas Nurul bacakan kurikulum vitae dari 3 narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Ahmad Khalil, RSAG MH, di mana Bapak Ahmad lulusan dari Strata 1 IAIN Raden Intan Bandar Lampung, kemudian Strata 2 Universitas Bandar Lampung, dan Strata 3 IAIN Raden Intan Lampung. Kemudian untuk Bapak Dr. Lanka Asmar, SHIMH, lulusan S1 dari UIN Imam Bonjol Padang, kemudian Strata 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, dan Strata 3 Universitas Jambi. Kemudian untuk Bapak Isnadi, SHI, lulusan Strata 1 dari Stain Batu Sangkar. Ya Pak ya. Ya, tema kita di pagi hari ini menjelang siang adalah peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kiprah Peradilan Agama Padang Sidimpuan. Pak, ini yang mau ditanyakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengadilan agama? Mungkin juga ruang lingkup yang diadili, kemudian sistemnya bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas ya tentang pengadilan agama gitu ya. Iya. Kalau pengadilan agama itu sesungguhnya kalau dalam Islam itu nomenklaturnya adalah al-qadha gitu ya. Al-qadha fil Islam gitu kira-kira. Itu nama kita adalah pengadilan agama. Jadi terus kemudian juga namanya Pengadilan Agama Padang Sidimpuan gitu ya. Iya Pak. Ada 2 di itu kan, di sini di Tapanuli ini kan ada Pengadilan Agama Kota Padang Sidimpuan, ada kemudian nama kata Padang Sidimpuan itu ada di kota gitu ya. Iya. Ikut kota. Terus kemudian kalau yang kami Pengadilan Agama Padang Sidimpuan itu ada di Sipirok. Baik. Ya kan? Jadi kalau orang Tapanuli Selatan itu tidak mau mereka menyebut kami Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Iya. Karena mereka lebih akrab, lebih care untuk menyebutnya Pengadilan Agama Tapsel begitu. Seperti itu Mbak ya. Jadi mungkin seperti ini juga, ini sesungguhnya jangkauan kami adalah orang Tapanuli Selatan gitu kan, wilayah hukum kami. Iya. Gitu. Kemudian juga terkait dengan wilayah kewenangan kami, jadi kami itu terkenal dengan pengadilan cinta begitu ya. Oh, baik. Pengadilan cinta begitu itu. Iya. Itu yang sangat familiar di kalangan masyarakat begitu. Namun sesungguhnya itu adalah awalnya ya itu pengadilan cinta, atau kita mengadili tentang keluargaan ya, keluarga. Kalau dalam di Australia itu namanya family court Pak ya, family court itu jadi hukum pengadilan keluarga ya. Atau kalau di sini mungkin bisa jadi pengadilan hukum perdata Islam gitu ya. Baik. Ahwalus sasiyah dalam bahasa Arabnya begitu ya. Begitu ahwalus sasiyah, kalangan pesantren dari IAIN itu paham lah kalau ahwalus sasiyah gitu ya.
seperti saya sendiri itu berangkat dari lulusan Ahwalus Asiyah, Mbak Nurul. Iya Pak. Jadi kita tuh mengadili tentang perkawinan, Mbak ya. Perkawinan itu dengan turunannya kan di situ ada, kemudian nanti ada harta bersama, ada kewarisan, ada hak asuh anak, ada harta gonogini, begitu kan, hibah, gitu kan, hibah, wasiat itu kan masih yang tertanya hukum keluarga begitu ya. Terus kemudian kita juga diberi kepercayaan untuk menangani sengketa bisnis syariah, gitu kan. Baik. Yang dari bank muamalah, terus kemudian bank syariah, terus kemudian bisnis syariah itu kan, pokoknya yang berbau syariah lah ya, itu kewenangan pengadilan agama kami gitu ya, maksudnya pengadilan agama gitu berwenang gitu kan. Kalau misalnya ada orang Tapanuli ya, Tapanuli Selatan itu kemudian berurusan dengan yang berbau dengan sengketa-sengketa syariah gitu ya, Iya. maka mengajukannya ke tempat kami begitu Mbak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang daftar gitu ya, karena mungkin jangkauan wilayahnya itu jauh dari kota Padang Sidempuan ya, begitu kan. Bank-bank syariah kan mungkin adanya di kota gitu kan, banyak seperti itu. Iya. Tadi mau konfirmasi sebentar Pak, wilayah hukumnya di Tapanuli Selatan ya Pak ya? Ya, Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Utara. Oke. Kalau Padang Sidimpuan? Padang Sidempuan ikut kota. Baik. Iya. Maka ada dua namanya kan, ada Iya. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Kita Pengadilan Agama Sidempuan, tapi Baik. tempatnya di Sipirok begitu Mbak. Alamatnya di Sipirok ya Pak ya? Jangan kemudian sampai kesasar. Iya. Itulah maka kemudian kita bersama dengan Pak Bupati Tapsel, Iya. kemudian Ketua Dewan Tapsel gitu ya, itu meminta untuk diganti nomenklaturnya gitu. Baik. Jadi kami sudah mengajukan ke Mahkamah Agung jadi dengan nama Pengadilan Agama Sipirok gitu ya. Gitu. Kalau terkait dengan tugas dan kewenangan dari pengadilan agama ini Pak, bagaimana? Ya, tadi seperti yang tadi udah kami bilang, Iya. kebanyakan memang kami menangani sengketa perceraian gitu Mbak ya. Iya. Perceraian, tapi kan itu ada turunannya ya. Setelah Iya. bercerai nanti ada di situ harta gonogini, harta bersama. Apa kalau bahasa di sininya ya? Harta bersama, sama ya. Iya, iya. Kalau di Jawa kan harta gonogini. Nah, itu ada sengketa gitu Mbak. Terus kemudian nanti ketika pasangan A sama si B itu suami istri itu bercerai, terus kemudian dia ribut masalah anak. Anak si A, si B mau ikut siapa begitu Mbak. Itu jadi tugas kami. Baik. Terus kemudian nanti kalau ada keluarga muslim meninggal dunia ya, di situ ada kewarisan lagi kan, itu juga tugas kami. Kemudian ada kan kita dengar orang berwasiat ya. Iya. Berwasiat, orang mau meninggal wasiat, nah, itu adalah tugas kami. Terus kemudian balik kalau sekarang ada zakat ya, ada infak, ada sengketa, itu nanti larinya ke kami. Terus kemudian ada lagi BMT, Koperasi Syariah, ada sengketa perdatanya, itu larinya ke Pengadilan Agama. Begitu Mbak. Baik. Melihat tema memperingati hari ulang tahun MA Mahkamah Agung nih Pak, sebenarnya bagaimana korelasi atau sistem kerja pengadilan agama dan MA ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, rumah besar kami adalah Mahkamah Agung Mbak ya. Baik. Jadi Mahkamah Agung itu memiliki peradilan di bawahnya kan. Ada pengadilan umum, pengadilan negeri itu, terus kemudian ada pengadilan agama atau mahkamah syariah ya kalau di Aceh. Iya. Ya. Kalau kita dulu sesungguhnya namanya Mbak, kita bukan PA dulu, namanya Mahkamah Syariah Padang Sidempuan gitu. Iya. Nah, kata-kata nomenklatur Mahkamah Syariah itu ada di Aceh sekarang. Nah, kita gitu. Terus kemudian tadi ya ada pengadilan negeri, ada atau pengadilan umum, ada pengadilan agama, terus kemudian ada pengadilan tata usaha negara, terus yang terakhir adalah pengadilan militer gitu. Baik. Gitu Mbak. Ini kita berbicara soal pengadilan agama Padang Sidimpuan, kita fokus ke tema ya Pak ya. Ya. Kita berbicara soal kiprah, bagaimana sejarah dari berdiri sampai sekarang dan perkembangannya dari pengadilan agama Padang Sidimpuan ini Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Masih saya Mbak? Boleh? Oh iya. Bapak yang lain juga boleh. Silakan Pak. Baik,
sebenarnya Pengadilan Agama Padang Sidimpuan ini berhubungan dengan tema juga. Kebetulan kami siap upacara HUT Mahkamah Agung ya, HUT Mahkamah Agung. Kebetulan HUT Mahkamah Agung ini ditetapkan dengan 9 Agustus 1445 dulu. Itu disebabkan karena adanya pengangkatan Mr. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung yang pertama. Nah, situlah awalnya kenapa hari jadi Mahkamah Agung ditetapkan dengan 9 Agustus. Tadi kebetulan juga ada di upacara tadi kami disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa bahwasanya Mahkamah Agung sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari BPK secara berturut-turut. Kemudian Badan Diklat Mahkamah Agung sudah peringkat 3 berprestasi. Kemudian sudah peringkat triple A selama 5 tahun. Kemudian berkaitan dengan Pengadilan Agama Padang Sidimpuan, Pengadilan Agama Padang Sidimpuan ini saat ini memiliki perkara, itu perkara gugatan itu yang kami terima yaitu 269. Kemudian perkara permohonan yaitu berjumlah 87. Ya, kemudian kami sendiri sudah mempunyai beberapa inovasi, yaitu inovasi sipetik, kemudian inovasi notifikasi perkara, antrian sidang, himbauan anti gratifikasi, buku tamu elektronik, pecal bilang, form SKM atau survei kepesan masyarakat, form IPK atau indeks persepsi korupsi online, Simpeda atau sistem informasi permintaan distribusi ATK, SLIM, inovasi tentang perpustakaan, kemudian inovasi di bidang pos itu SIDA. Kemudian kami juga Padang Sidimpuan juga telah melakukan kerjasama di berbagai instansi, yaitu PT Pos Indonesia, itu kerjasama di bidang pelayanan perkara itu kalau ada upaya leges atau alat bukti tidak perlu jauh-jauh datang ke luar, itu bisa di kantor penegak agama. Kemudian pendaftaran perkara juga bisa melalui elektronik, ekor, dan sidang juga melalui litigasi. Ya. Itu tadi rekan rekan sudah lengkap sekali dari sejarah, terus juga prestasi-prestasinya ya Pak ya dari Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Nah Pak, boleh kita berbicara sedikit? Ada yang bertanya dari via WhatsApp terkait dengan prosedur. Kalau kita ingin mengajukan satu kasus ke Pengadilan Agama, bagaimana Pak prosedurnya? Silakan Pak. Mungkin pertanyaan dari rekan Raw FM terkait prosedur di Pengadilan Agama, terkhususnya Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Kami Pengadilan Agama Padang Sidimpuan yang telah dijelaskan oleh ketua kami tadi tentang perkara yang boleh diajukan di Pengadilan Agama. Nanti kami di Pengadilan Agama akan menerima di namanya PTSP. Baik. Pelayanan terpadu satu pintu. Itu terdapat pendaftaran, pembayaran, dan penyerahan produk pengadilan. Dan nanti setiap pihak yang akan mengajukan nanti akan dilayani oleh petugas PTSP tersebut. Baik. Setelah itu Pak? Nanti ada juga yang akan memandu, namanya Posbakum, Pos Bantuan Hukum. Baik. Yang bagi pihak yang tidak paham dengan hukum nanti akan dibantu oleh Pos Bantuan Hukum. Baik. Itu bekerjasama dengan advokat atau pengacara. Baik, rekan rekan tadi menarik sekali ada Posbakum ya Pak ya. Iya. Kalau ini agak sedikit sensitif tentang biaya, bagaimana nih Pak? Kalau Posbakum itu gratis ya Pak ya? Mungkin untuk Posbakum itu gratis dibayar oleh negara. Baik. Kami telah bekerjasama dengan Posbakum, itu telah ditetapkan di dalam DIPA kami, DIPA Pengadilan Agama Padang Sidimpuan, itu gratis bagi seluruh masyarakat yang ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Baik, itu kan sebagian masyarakat pasti berpikirnya biaya berapa gitu ya Pak ya, padahal dari pihak Pengadilan Agama sendiri sudah ada yang namanya Posbakum ya Pak ya. Iya, baik rekan RFM, Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung interaksi via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita juga sedang live di Instagram Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan. Jangan lupa bergabung rekan Raw FM dan pertanyaannya masih Nurul tunggu. Kita break sebentar Pak, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show bersama Pengadilan Agama Padang Sidimpuan bersama Bapak Dr. Ahmad Khalil RSAG MH,
Bapak Dr. Lanka Asmar SHI MH dan Bapak Daniel Isnadi SHI. Ya, rekan RFM, untuk pertanyaannya boleh langsung kirimkan via WhatsApp ataupun SMS di 082299996105. Ya Pak, tadi kan kita sempat singgung ya tentang ada namanya posbakum. Mungkin boleh dijelaskan secara rinci lagi Pak, alur prosedur mendapatkan posbakum, juga hal-hal lainnya yang penting terkait dengan posbakum ini. Baik, terima kasih Mbak Nurul kesempatannya ya. Terkait dengan pos bakum ya, pos bantuan hukum itu sementara ini negara memberikan pos anggaran untuk itu terkait dengan salah satu proses beracara di pengadilan gitu ya, tidak secara keseluruhan. Karena nanti ada namanya pos bakum, ada prodeo, itu yang dianggarkan oleh negara. Kita bicara tentang pos bakum. Jadi begini, misalnya kita datang ke pengadilan agama gitu ya. Iya Pak. Kita nanti nanya tadi di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nanti ditanya, Ibu, Bapak mau ngapain? Kami mau daftar misalnya kan tentang gugatan waris misalnya kan. Nah, gitu. Baik. Terus kemudian maka akan nanti sama petugas informasi akan dilarikan ke pos bakum gitu ya. Baik. Nah, karena untuk pembuatan gugatannya dan sebagainya. Nah, itu nanti pos bakum bertugas adalah menjelaskan tentang mekanisme prosedur yang ada di pengadilan, cara daftarnya seperti apa dan seperti apa. Terus kemudian terakhir adalah si pihak ini pencari keadilan itu harus punya dokumen Mbak ya, dokumen katakanlah surat permohonan gitu ya. Baik. Surat permohonan itu nanti kan kebanyakan di kita pada nggak paham hukum gitu ya, nggak pintar nulis bagaimana menulis permohonan tentang waris misalnya kan, atau tentang perceraian, nggak paham, maka kemudian dibantu oleh pos bakum itu Mbak, dan itu gratis ya. Baik. Nah, sesungguhnya adalah yang diminta oleh negara itu adalah bagi yang tidak mampu gitu ya, tidak secara finansial, tapi kami lebarkan bahasanya menjadi tidak mampu baik secara finansial maupun secara hukum gitu ya. Baik. Walaupun misalnya Mbak misalnya punya tetangga nih kan, lulusan misalnya fakultas dakwah misalnya kan, dia nggak begitu paham ya tentang hukum ya, itu kami jangkaunya sampai situ Mbak. Jadi walaupun si A misalnya duitnya banyak ya, terus kemudian tapi dia nggak paham hukum, nah kita bantu pos bakumnya Mbak ya, pembuatan gugatannya. Karena pembuatan gugatan itu kalau berbayar itu bisa jadi satu lembar 100.000 gitu ya. Baik. Atau bahkan 500.000 ya kalau kelas-kelas di Jakarta. Kalau kita mungkin 100.000 satu lembar. Kalau dia 5 lembar ada 500.000 Pak ya. Iya. Kita gratiskan itu. Baik. Baru setelah itu, setelah dapat dokumen, baru daftar dia kan. Daftar nih, Bu pengadilan kami mau menggugat waris misalnya kan, atau Iya. menggugat perceraian misalnya kan, atau menggugat hak istri yang diceraikan misalnya kan. Daftar. Baru daftar itu kalau dia mampu bayar ya kan. Ada sesungguhnya nggak mahal ya kalau dia pakai elektronik Mbak. Baik. E-code namanya kan, digital itu murah ya kan. Tapi kalau dia manual itu tentu dihitung per radius ya dari 500.000 sampai 1.500.000 ya, sesuai dengan radiusnya ya Pak ya. Baru dibayar dia. Tapi kalau kemudian dia benar-benar secara finansial nggak punya uang ya kan, maka dengan misalnya ada kartu KIS ya, kartu miskin, surat keterangan dari Pak Lurah dia miskin, maka ada anggaran gratis ya, prodeo namanya, begitu Mbak. Jadi tetap bayar pakai uang sendiri ataupun pakai uang negara. Baik. Iya. Jadi ada dua sisi gitu ya. Baik. Sangat jelas sekali ya tentang pos bakum ini. Dan Pak, tadi boleh kita tegaskan lagi terkait dengan wilayah hukum ya Pak ya. Tadi Tapsel dan Padang Lawas Utara. Mungkin boleh dispesifikasi daerah-daerah mana saja gitu Pak? Ya, kalau kecamatannya itu, kalau yang dekat-dekat kota ini yang Iya. bersinggungan itu adalah bukan yang sini, Batang Angkola, terus kemudian Sayur Matinggi, Angkola Barat, terus kemudian Angkola Selatan, Batang Toru,
Angkola Timur. Angkola Timur kira-kira gitu ya, yang dekat Iya, Pak. dengan kota ya. Baik. Jadi harus dibedakan, kalau yang tadi saya sebut namanya itu kalau daftar jangan ke pengadilan agama kota gitu ya, Iya. tapi ke Sipirok gitu kan. Masing-masing Gitu, Pak. sudah ada wilayah hukumnya Iya. Pak ya. Di Sipirok alamatnya di mana nih, Pak? Itu kalau orang kota tentu udah paham dengan yang namanya apa itu Menara Pandang itu ya. Oh baik. Nah itu kalau dari jalan ini, jalan utama ini, jalan lintas utama itu dari Sidempuan ke Tarutung itu ya, itu nanti belok ke kiri, ya kan? Pokoknya jalan arah menuju ke Menara Pandang. Baik. Itu ada kantor kami. Desa Tolang. Desa Tolang. Desa Desa Tolang, Tolang ya. komplek perkantoran bupati. Baik, ya rekan RFM itu dia tadi alamatnya, jadi jangan salah alamat ya Pak ya. Betul, iya. Tergantung wilayah hukumnya masing-masing. Dan Pak, kita balik lagi bahas tentang kiprah Pengadilan Padang Sidimpuan. Mungkin boleh dijelaskan penghargaan ataupun prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih oleh Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Silakan Pak. Ya, baik. Ya. Prestasi ini pertama ini pernah di 2021 terbaik pertama yaitu pengiriman berkas banding tepat waktu gitu kan, diberikan oleh PT Medan. Kemudian penyerapan anggaran DIPA 01 juga terbaik pertama 2021 diberikan oleh PT Medan. Kemudian harapan 2 penyerapan anggaran DIPA 04 tahun 2021 juga diberikan oleh PT Medan. Kemudian 2020 ini ada beberapa prestasi sangat baik, yaitu aplikasi ABS, yaitu aplikasi BASICAP, kemudian publikasi putusan yang diberikan oleh PT Medan. Kemudian terbaik pertama yaitu oleh PT Medan juga, yaitu rapor SPP. Kemudian sangat baik yaitu kelengkapan data SICAP diberikan oleh PT Medan. Kemudian terbaik ketiga implementasi zona integritas tahun 2020 oleh PT Medan. Kemudian terbaik ketiga tahun 2020 itu ketepatan waktu pengiriman berkas banding kategori 3 diberikan oleh PT Medan. Baik, itu dia dari prestasi dan penghargaannya Pak ya. Mungkin boleh disampaikan Pak kendala-kendala di lapangan ketika bertugas di Pengadilan Agama, dengan pihak-pihak mana saja yang harusnya kooperatif dengan sistem kinerja dari Pengadilan Agama ini. Boleh Pak disampaikan, silakan Pak. Baik, itu jadi kan tugas kami Mbak ada di kantor, ada di jalan gitu ya, lapangan. Baik, ya. iya. Itulah kemudian yang namanya dengan ada istilah jurusita gitu kan, jurusita pengganti itu yang tugasnya salah satunya adalah memanggil para pihak ya. Tadi kan para pihak itu ada 2 Mbak, ada yang melakukan gugatan, ada yang digugat itu ya. Iya. Kalau penggugat biasanya sangat kooperatif kan. Terus kemudian jadi diulangi lagi, kalau biaya-biaya itu sesungguhnya bukan untuk kami Mbak, Iya. tapi untuk memanggil petugas kami ke lokasi ya. Jadi nggak boleh model kirim pakai WhatsApp gitu misalnya, atau mungkin hanya ditelepon aja suruh datang, atau lewat kantor pos pun nggak boleh. Iya. Tapi harus secara real petugas kami datang ke tempat para pihak, baik yang pelawan maupun terlawannya kan gitu ya. Harus face to face ya Pak ya. Ya betul, harus, dan itu juga harus ada etikanya, harus sampai rumah, Baik. nggak boleh di jalan atau di masjid, nggak Iya. boleh ya, jadi harus ke rumahnya. Nah ketika kemudian petugas kami ke rumahnya, kok kan nggak selalu aja di rumah Mbak ya, Iya Pak. kadang-kadang orang pergi, orang ke sawah, ke pasar dan seterusnya kan. Iya. Nah terus kemudian hukum mengatur jika pihak itu nggak ada di rumahnya, maka disampaikan ke kepala desa kan gitu ya. Kalau zaman dulu pamong gitu ya Pak ya, atau lurah gitu. Itu hukumnya begitu mengatur. Nah kemudian yang sering jadi masalah itu kadang-kadang ketika petugas kami itu ke kantor kelurahan itu nggak ada gitu kan, nggak ada Baik. orangnya kan gitu. Itu salah satunya di masalah. Terus kemudian masalah yang selanjutnya adalah harusnya kan ini, jadi prosedurnya ketika petugas kami ke rumah bersangkutan nggak ketemu, maka disampaikan ke Pak Lurah kan gitu ya. Pak Lurah seharusnya tugasnya itu sesuai peraturan gitu Mbak ya. Iya. Dia menandatangani surat panggilan itu, kemudian menyerahkan kepada yang bersangkutan. Baik. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan ada beberapa gitu ya, yang kepala wilayah ini dia kadang-kadang tidak mau menerima. Baik. Ya tidak mau menerima itu bantuan yang kami itu, atau dia terima, dia tanda tangan, dia stempel, akan tapi tidak disampaikan ke yang bersangkutan gitu. Itu jadi salah satu dari kendala kita gitu Mbak. Terus kemudian
kendala yang sering juga bahwa ketika petugas kami ke bersangkutan itu sudahlah dia nggak ketemu, ya kan? Iya. Sudahlah ke Pak Lurah, ke Pak Kepala Desa, Pak Lurah tuh nggak ada orangnya. Baik. Nah, itu kemudian surat kami nggak bisa kemana-mana, nggak bisa juga dikasih ke tetangganya, ke bapaknya nggak boleh, gitu ya. Iya. Itu jadi masalah. Jadi nanti sidang nggak bisa dilanjutkan karena panggilannya tidak sah gitu, Mbak. Itu istilahnya begitu. Tidak tepat sasaran ya Pak ya. Ya, Jadi harus langsung kepada orang yang bersangkutan. bahasa kami sah gitu ya, sah dan patut ya. Baik. Nah, gitu, Mbak. Ya rekan Refem, jadi dimohon kooperatif ya kepada kepala desa masing-masing daerah ya Pak ya, Betul. untuk bekerja sama demi lancarnya proses Persidangan. persidangan. Ya. Baik. Ini banyak yang bertanya juga Pak, karena tadi wilayah kewenangan dari Pengadilan Agama ini salah satunya tentang pernikahan, wasiat ya Pak ya, terus juga tadi ada tentang sodako infak. Ini terkait dengan pernikahan, bagaimana nih Pak prosedur memperoleh buku nikah? Nah, begitu kira-kira banyak pertanyaan, bagaimana nih Pak? Ya, tepatnya kalau memperoleh buku nikah tentu ke KUA ya. Iya. Nah, itu mungkin yang dimaksud Mbak atau yang penanya gitu ya. Bagaimana orang sudah menikah tapi nggak punya buku nikah gitu mungkin ya. Nah, mungkin ya, Pak. Itu juga jadi masalah di Indonesia ya, kebanyakan ya, bukan hanya di sini. Ya, kebanyakan di mana-mana pun begitu. Jadi banyak sekali atau kita sering kenal dengan namanya nikah siri, Mbak ya. Iya. Kan gitu. Nikah siri, nikah di bawah tangan, atau nikah belum cukup umur udah nikah gitu ya. Atau apa itu istilahnya itu, kalau bahasa di Jawa itu digerebek itu apa kalau di sini ya? Ditangkap ya, tangkap bahasa suruh nikah gitu kan? Iya kan gitu ya. Padahal masih mahasiswa misalnya nih, Iya Pak. masih umur 17 kan belum bulan Mbak ya. Iya. Kita sekarang harus berapa Mbak nikah? Untuk perempuan berapa? Iya, berapa? 19 ya Pak ya? 19. Kalau yang laki-laki? 21. Aduh itu kalau tidak salah ya Pak ya. Hah? Sama-sama 19 Sama-sama Mbak. ya, baik. Ya, ini ya, itu yang misalnya kan ya. Iya. Jadi prosesnya gini, kalau sudah kadung dengan catatan nikahnya itu benar-benar sah ya kan, tidak dia bukan penyelundupan hukum atau kawin yang kedua misalnya kan, poligami liar. Nah, datanglah ke tempat kami. Kalau cuma satu orang misalnya kan ya, ada saudaranya Mbak Nurul, tetangga ya. Baik. Datang aja ke tempat kami. Sama kayak tadi kan, ada pos vakum, ada prosedur. Kalau punya uang dibayar, kalau nggak punya uang pakai Prodio gratis kan gitu ya. Daftar masalahnya apa, bla 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 bla. Daftar, nggak mahal Mbak. Kalau radiusnya masih berapa, 50 kilo ya, paling masih kisaran 16.000 gitu ya, 16.000. Nah, itu nanti ditanya kita, nikahnya kapan, nikahnya di mana, nikahnya dengan siapa, terus kemudian siapa walinya, apa maharnya, mas kawinnya ya, siapa saksinya, ya selesai itu. Dengan catatan tadi nikahnya itu sah, yang tidak yang aneh-aneh ya. Iya. Baru nanti kita sidangkan, diputus. Kalau memang terbukti sah nikahnya Mbak ya, kita putus, menyatakan si A dan B nikahnya sah ya kan. Baik. Baru kemudian setelah dapat putusan dari pengadilan, dia daftarkan ke KUA di mana dia tinggal kan, di mana tinggal, baru Pak ini tolong catatkan pernikahan saya berdasarkan putusan pengadilan agama, dibuatlah sama dia bukunya, keluar. Itu yang satu orang ya. Sekarang kalau misalnya Mbak Nurul, kawan-kawannya atau sahabat Rau ya, ada satu di komunitas sekampungnya gitu ya, kok banyak sekali nggak punya buku nikah. Iya. Itu boleh didata oleh Pak kepala desanya kan gitu ya. Ada berapa, misalnya ada 20 orang ya kan, udah tinggal datang aja ke pengadilan, perwakilannya ya, tolong Pak, kami didata sih di sana, dibantu kami. Baik. Kami banyak nggak punya buku nikah tapi sudah nikah gitu ya. Nanti kita bisa ke sana, nanti kita bisa sidang di sana begitu ya. Jadi nggak perlu lagi masyarakat datang ke pengadilan kami gitu. Kita bantu, siap. Baik. Terus kemudian juga mungkin ada pemeriksa sahabat Rau yang dari orang kaya misalnya kan, Iya. atau pejabat atau
PT ya kan, Baik. PT di kan banyak tuh. Bantulah warga-warga sekitarnya kan, dibantu itu bisa dibiayai oleh mereka ini kan gitu. Jadi waktu ada donatur kan siap membiayai pernikahan anak-anak buahnya atau tetangga-tangganya, kami siap. Baik. Iya, itu Mbak. Iya, rekan Raven tadi jelas sekali ya Pak ya. Kalau misalnya rame-rame, nggak perlu rame-rame ke kantor, bisa Iya. langsung dihubungi ya Pak ya. Iya. Orang dari pengadilannya yang datang langsung ke daerah Iya. tersebut. Iya. Ya, rekan Raven dan Bapak, kita break sebentar, jangan kemana-mana. Stay tune terus rekan Raw di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Anda masih bersama kami di talk show bersama Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Dan Pak, kita sudah ada di segmen terakhir dari sesi talk show ini, dan kita bacain dulu satu pertanyaan yang masuk via WhatsApp ya Pak ya. Ya, ini dari Arlin, ada warga Pijol Calling nih Pak. Katanya surat wasiat itu kan surat yang diwariskan kepada ahli warisnya. Akan tetapi semisalnya yang membuat surat wasiat itu bukan untuk anak dan keluarganya, tetapi surat wasiat itu ingin diwakafkan kepada masyarakat dan keluarganya tidak setuju dan ingin mengubah surat wasiat itu kembali. Apa boleh Pak, dan bagaimana prosedurnya? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi kalau dia punya niatan si almarhum lah ya. Iya. Jadi wasiat itu kan berlaku ketika almarhum penulisnya sudah meninggal. Iya. Itu yang selama ini rancu di masyarakat ya. Jadi wasiat itu ditulis sebelum yang bersangkutan meninggal, ya kan, baru meninggal baru diberlakukan nanti ya. Nah, terus kemudian kita bicara secara normatif aja. Jadi kalau wasiat itu yang bukan ke anaknya ya. Jadi kalau ke anak itu namanya bukan wasiat Mbak, tapi warisan. Baik. Itu yang perlu diluruskan. Kalau si A kemudian berwasiat memberikan tanahnya misalnya kan kepada katakanlah masjid misalnya kan, atau pesantren atau madrasah ya, itu secara normatif harus tidak boleh melebihi 1/3 dari total hartanya gitu ya Pak ya. Baik. Nah, jadi selama dia tidak melebihi 1/3 maka tidak ada keharusan untuk setuju dan tidak setuju anaknya lah misalnya kan ya. Nah, tapi kemudian kalau memang setelah ada seperti itu wasiat kemudian kok diberikan ke masjid musola, kemudian kok ahli warisnya tidak setuju, keberatan ya kan, kemudian menjadi sengketa ya, ya diajukan ke pengadilan agama ya bagi Baik. muslim kan gitu. Itu Mbak, secara normatif aja. Berarti kalau ahli warisnya setuju itu sah-sah saja ya Pak ya? Ya, Atau bagaimana? artinya kalau dia setuju kan berarti nggak ada sengketa. Baik. Oh. Cuman kan sebagai khususnya yang punya katakanlah orang tua lah ya, itu harus bijak ya Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai kemudian meninggalkan anak turunnya itu dalam keadaan yang duafa ya, lemah ya. Jangan Iya. sampai seperti itu. Jangan mentang-mentang dia punya uang pengen masuk surga sendiri, dikasihkan semua hartanya ke masjid pesantren kan. Iya. Itu kan nggak boleh dibolehkan sama Islam kan Baik. gitu. Gitu Mbak. Iya, ini ada satu lagi Pak, pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Sebenarnya Pak, apa saja sih hak-hak perempuan yang diceraikan seperti itu Pak? Ya, itu beneran dari pemirsa itu. Iya Pak. Ya. Kebanyakan orang pasti bertanya-tanya ya Pak ya. Baik, sesungguhnya kalau kita mau baca referensi juga banyak ya kan. Tapi memang perlu kita tegaskan bahwa pengadilan agama itu sangat sekali memperhatikan tentang hak-hak wanita, anak ya, wanita diceraikan dan anak yang ditinggal, yang akibat perceraian itu kan kita mayoritas hakim-hakim itu selalu itu tadi meninggikan derajat kaum perempuan janda ya. Baik. Dan anak-anaknya itu sangat dosa sekali kalau kita mengabaikan itu ya itu. Jadi seorang istri yang diceraikan sama suaminya kan, nah, itu dia berhak untuk mendapat hak-hak diantaranya. Jadi nafkah lampau ya Pak ya. Nafkah lampau itu misalnya begini. Jadi sebelum bercerai si istri ini ditinggalkan ya kan, atau tidak dikasih nafkah ya kan, itu bisa dihitung sejak kapan, dengan catatan ya
tidak dikasih nafkah itu nggak ada harta yang ditinggalkan, nggak dikasih uang tapi kemudian sawah ladangnya banyak, ya kan, cincin berlian di tangannya banyak sekali, nah itu nggak bisa. Tapi itu tadi ditinggalkan suaminya, tidak dikasih nafkah gitu ya, Iya. itu bisa dihitung berapa gitu ya. Terus kemudian itu satu ya, nafkah lampau nambah hutang. Dalam bahasa Arabnya nafkah madiyah gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah nafkah idah, ya kan, suami istri kan mau diceraikan tuh beridah Pak ya, 3 bulan lah katakan begitu. Nanti itu berhak mendapatkan biaya gitu ya, 3 bulan kali berapa kan gitu ya. Terus kemudian ada lagi mut'ah ya, kalau Iya. kita mau nikah kan ada mahar ya. Kalau kita mau bercerai itu ada mut'ah, pemberian dari suami sebagai bentuk kompensasi lah ya. Kan kalau istri diceraikan kan ya dia menderita, malu kan gitu Mbak ya. Iya. Maka ada namanya instrumen mut'ah untuk kompensasi itu ya. Itu terus kemudian ada nafkah anak Mbak. Anak ya. Anak itu wajib dinafkahi oleh bapaknya sampai dia si anak itu mandiri, dewasa gitu ya. Itu di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan gitu ya. Itu boleh. Tapi sekali lagi bahwa permintaan itu pun ya harus logis itu ya. Iya. Kebutuhannya berapa biasanya kan gitu ya. Terus penghasilan suaminya berapa. Itu nanti kemudian disampaikan di persidangan, maka itu nanti akan kita putuskan. Tapi dengan lihat kemampuan suami ya. Kadang-kadang si istri ini enggak, asal aja mintanya kan. Iya, Padahal emosi ya Pak ya. Padahal suaminya punya kerja aja enggak misalnya Iya. kan, nah, gitu. Tapi kita tetap ya, walaupun suaminya bilang enggak punya uang, kita tetapkan itu. Baik. Itu dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak gitu Mbak. Iya, rekan RFM itu dia tadi ya, hak-hak perempuan ataupun wanita yang diceraikan. Dan Pak, kita ada di segmen terakhir, mungkin boleh disampaikan pesan-pesan atau bisa jadi himbauan dan harapan kepada masyarakat Pak. Ya, baik. Dari saya dulu ya. Iya, Kalau saya silakan Pak. sederhana, tolong bantu pengadilan ya, hakim, pegawai, honor di pengadilan untuk bagaimana kita bersih gitu ya, Iya. bersih dalam melayani masyarakat gitu ya. Baik. Jangan kemudian cari-cari, Pak gimana tolong kami biar cepat Pak gitu ya, Iya. atau gimana lah gitu kan. Lewat jalan tikus ya Pak ya. Jalan tikus ya. Tapi kita ingin bersih ya, ingin bersih. Wah, bersih, kemudian kita nantikan ya, di dunia ini hanya sementara Mbak ya. Ya. Jadi kita bersih, insya Allah kita berkah, nanti kita di alam masuk surga. Itu aja Mbak. Kita menuju pengadilan yang bersih. Baik. Gitu Mbak. Saya kira itu aja. Ada tambahan Pak? Baik. Sehubungan dengan tema HUT Mahkamah Agung ini adalah memantapkan kemandirian Badan Peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi di masa pandemi. Kemudian meskipun di kantor kami itu ada keterbatasan personil, jadi kami berjumlah 17 orang ya. Iya Pak. 17 orang itu terdiri dari ketua, wakil, hakim, panitera muda hukum, kepala subbagian, CPNS, PPNPN, honor bakti. Tapi kami tetap untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi misi pengadaan pada Selimpuan, yaitu terwujudnya penagama pada Sepeni Agung. Misinya itu meningkatkan profesionalitas aparatur penagama, kemudian mewujudkan manajemen perdagangan yang modern, kemudian meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, keempat akuntabilitas dan transparansi badan peradilan. Kemudian terhubungan dengan tema HUT Mahkamah Agung juga, pesan Ketua Mahkamah Agung tadi, yaitu tentang sesulit apapun kondisi, jangan menyudutkan tekad untuk memberikan yang terbaik. Kemudian kesuksesan adalah diawali dengan perubahan, mulailah dengan perubahan yang terkecil. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik. Ini Pak, Bapak ada tambahan lagi Pak Daniel? Terima kasih. Mungkin tambahan pesan kami dari Pengadilan Agama Padang Selimpuan terkait dengan hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-76 ini. Mahkamah Agung menekankan kita untuk sekarang berbasis teknologi informasi. Baik. Karena itu saya pesankan sekarang inovasi dari Mahkamah Agung telah banyak seperti ekor, elektrifikasi. Kalau ingin beracara secara elektrifikasi atau online bisa digunakan oleh semua pihak. Baik. Mungkin pesan lagi kepada para pihak wilayah khusus
Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, jangan terburu-buru untuk ke pengadilan agama. Baik. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan atau didamaikan dulu secara kekeluargaan, dan jangan langsung dibawa ke pengadilan agama Padang Sidimpuan. Terima kasih. Baik ya Pak, terima kasih untuk pesannya. Tapi sebelum kita tutup, kita ada satu pertanyaan lagi nih Pak ya. Kita bacakan sekali lagi boleh ya Pak ya? Ya, ini dari Kasim dari Pasar Lama. Katanya menanyakan tentang terkait perceraian. Apakah bisa kami mengajukan cerai tetapi belum memiliki buku nikah? Seperti itu Pak. Ya. Baik, Ada pacar yang belum punya nikah. mengajukan cerai Tapi belum punya buku nikah. bukan ini ya, bukan mengajukan cerai tapi belum nikah, bukan ya. Bukan Pak, belum memiliki buku nikah. Ya, seperti tadi Mbak Nurul ya, terima kasih pada penanya bahwa kenapa nggak punya buku nikah, kan banyak hal Mbak ya. Iya, Dari yang tadi lah, A sampai Z ada semua ya. Iya, benar Dari yang sekali. lurus saja sampai yang namanya poligami pun ada. Kita sekarang yang suuzon aja ya, husnudon ya, bahwa itu adalah dia punya nikah, belum punya buku nikah, ya kan? Bukan suami yang pertama apa istri yang kedua, bukan gitu ya, yang lurus saja gitu ya Pak ya. Maka apa namanya, jalan keluarnya adalah ya dia tetap datang ke pengadilan. baik. Jadi minta ditetapkan bahwa si A si B awalnya adalah suami istri gitu ya, yang menikah kapan, di mana, kayak gitu, tahun berapa. Terus kemudian langsung dia minta mengajukan perceraian. Jadi namanya kumulasi ya, kumulasi. Jadi satu minta ditetapkan sebagai pasangan suami istri, terus kemudian minta diceraikan gitu Mbak. Itu jalannya. Ya. Iya. Biayanya cuma satu, nggak dihitung dua nggak ya? Baik. Gitu. Iya. Ya, terima kasih untuk Pak Kasim yang sudah bertanya nih dari warga Pasar Lama ya Pak ya. Pertanyaannya Pasar tadi. Lama itu di mana Mbak? Pasar Lama di mana ya? Ada yang tahu mungkin bapaknya? Saya baru juga di sini. Waduh, masuk ya Pak ya. Iya, baik, terima kasih kepada pendengar Raw FM ya yang sudah menanyakan terkait dengan tema kita hari ini. Dan Pak, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk penjelasannya dan untuk materinya di pagi menjelang siang ini kepada Bapak Dr. Ahmad Khalil RSAG MH selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dan Bapak Dr. Lanka Asmar SHI MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Sidimpuan, serta terima kasih juga kepada Bapak Daniel Isnadi SHI selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Ya, rekan Rafen, itu dia tadi talk show kita dengan Pengadilan Agama Padang Sidimpuan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune on 105 Raw FM, your lifestyle. Terima kasih Pak. Ya, ya.